Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang jauh di sana, dekat di hatiku tentunya. Salam sehat. Pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya asli Wanto, yang sekarang terkenal Mbak Wanto. Tinggal saya di Jalan Sampakan Berbah, Tegal Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Untuk keseharian saya, pekerjaan tetap saya adalah di kuliner dan di properti, pekerjaan, perencanaan, desain, interior, eksterior, dan ya tentunya ke sawah juga. Pekerjaan tetap adalah di kuliner, jadi bikin bumbu-bumbu Omah Dahar Mbah Wanto. Insya Allah diperkenalkan juga kami usaha di kuliner Omah Dahar Mbah Wanto ini, atau Resto Omah Dahar Mbah Wanto yang di Sampakan Berbah. Saya setiap 3 hari sekali membuat bumbu, baik bumbu panggang, ingkung, siput, dan lain sebagainya. Pekerjaan sampingan ya kita adalah membangun jaringan UMKM mandiri. UMKM mandiri itu yang terdiri dari beberapa kelompok, baik itu kelompok dari petani, kelompok usaha kecil, dan kelompok perikanan. Pertama-tama saya tertarik di dunia kuliner, itu ini cerita. Saya dulunya adalah banyak ngikut orang, ya, jadi ikut beberapa saudara. Dari ikut saudara itu saya alhamdulillah dibiayai dalam sekolah saya, karena keadaan orang tua yang jauh dan orang tua yang istilahnya sudah ditinggalkan kedua orang tua, jadi ikut ke sana kemari. Coro Jawa nih, seperti orang bilang kalau orang Jawa itu orang ngenger, ikut orang. Dan di situ saya disekolahkan, diajarkan istilahnya budi pekerti yang baik, dan diajarkan kemandirian, kerja keras, dan sehingga saya sampai mempunyai slogan kuncine wong sukses iku hanya ada 3. Kuncinya sukses itu hanya ada 3, yaitu ibadah, sedekah, kerja keras. Ini berawal saya ngikut beberapa saudara yang istilahnya tak kenal, sehingga menjadi keluarga di situ. Sehingga saya di Jogja ini bekerja yang intinya keseharian saya di proyek. Dan alhamdulillah diminta desainkan beberapa resto, kafe, sehingga saya sampai mempunyai pikiran kenapa saya tidak
mempunyai resto sendiri. Saya mencoba masak. Nah, mencoba masak kok teman-teman seneng gitu. Jadi dari situ saya termotivasi bahwasanya saya harus mempunyai usaha sendiri. Nah, usaha sendiri itu pertama saya lakukan adalah jualan bakso sambil kerja di proyek. Dari jualan bakso kerja di proyek akhirnya saya berhenti sehingga saya menekuni di proyek. Setelah itu saya mempunyai tempat atau tempat tinggal atau rumah. Saya jual, saya belikan tanah di sini di Jalan Sampakan ini. Kita bangun hanya 500 meter. Kita buat usaha Resto Madar Bawanto ini. Terus dari usaha resto ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun alhamdulillah bisa melebar, mengembangkan sayap. Dan di sini saya yakin ternyata usaha kuliner itu asik dan mengasihkan. Jadi kerja keras inilah saya termotivasi dan saya mempunyai janji pada nurani saya. Bahwasanya kalau saya punya usaha saya tidak semata-mata hanya untuk mencukupi keluarga saya, tapi sebagian harus kita ibadahkan dan sedekahkan. Ini yang menjadikan motivasi saya. Maju di 2024 itu sebenarnya saya sama sekali tidak terbesit sama sekali untuk saya menjadi seseorang atau sesuatu yang berharga di mata orang atau menjadikan saya itu berambisi menjadi sebuah pejabat atau apapun. Nah, yang memotivasi saya kenapa saya harus maju di 2024 itu saya sementara ini bergelut dan sementara ini saya mengembangkan UMKM kecil ya, istilahnya yang beranggotakan dari warga masyarakat, saudara-saudara kita yang kurang beruntung tentunya. Itu hanya seberapa, kurang bisa maksimal. Dan saya pengen lebih besar lagi. Maka saya pengen ikut di pertarungan nanti di 2024 itu mencalonkan dewan itu berkat dari saudara saya adalah ya kakak saya, ya saudara saya yaitu Mbak Sri Rahayu yang sekarang DPRD Kabupaten Sleman. Dan alhamdulillah beliaunya harus berjuang di DPRD tingkat 1 atau provinsi. Sehingga beliau menunjuk saya agar menggantikan beliau, posisi beliau di DPRD tingkat 2. Saya istikharah, belum istikharah saya cukup panjang. Suatu saat saya mengiyakan. Kenapa saya mengiyakan? Karena saya untuk mengembangkan usaha UMKM yang istilahnya di situ adalah membantu warga masyarakat saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu biar maksimal. Jadi saya akan ambil di situ, akan saya ambil. Insyaallah kalau diijabah oleh Allah Ta'ala, saya akan berbuat sesuatu lain dari yang lain. Jadi saya dengan istri saya dan keluarga saya, anak-anak saya sudah bicara banyak. Saya maju, tapi insya Allah hasil dari dewan itu dikelola. Untuk gaji atau apapun itu nanti akan dikelola oleh tim. Dikelola oleh tim yang nantinya tim akan mengatur semuanya. Intinya untuk mengembangkan UMKM
mandiri. Dan untuk pondok pesantren, difabel khususnya, dan saya bercita-cita, saya pengen membangun rumah kecil. Di situ ada rumah kecil, ada gedung, 2 gedung, yaitu untuk majelis. Dari majelis ini tentunya saya kepinginan adalah majelis majelis mualaf dan majelis untuk majelis yang bermanfaat, yang artinya mengumpulkan teman-teman untuk kita ajak bersama-sama membawa diri untuk menjadi kepercayaan diri dan membawa diri ke jalan yang benar. Jadi majelis tahfidz dan majelis mualaf nanti akan bersandingan bagaimana saya harus ada di situ. Kegiatan saya sekarang ini kita lakukan ke olahraga dan sosial, budaya sosial tentunya. Jadi kita adakan bagaimana caranya kita mendekati dengan warga masyarakat. Yang kita dekati adalah warga masyarakat di bawah. Karena saya lebih mencintai orang-orang yang di bawah. Ingin mengangkat harkat martabat orang-orang yang sekarang ini hanya menjadi sapi perah lah buat elit-elit. Maka untuk itu saya pengen memuliakan saudara-saudara kita yang di bawah ini. Kita sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini cita-cita saya dan kegiatan saya yang saya lakukan. Ya ada senam, ada sepeda, ya ada main bola. Pokoknya semua kegiatan warga masyarakat selalu kita ikuti. Seperti itu. Insya Allah ada kegiatan, asal tahu itu ada kegiatan, insya Allah saya akan ada di situ. Jadi saya selalu jangan sampai istilahnya saya diminta, tapi kalau bisa saya datang. Agar apa? Biar bisa mengenal sebenarnya saya. Karena selama ini hanya fitnah, cacian, makian yang ditujukan kepada saya atau diri saya. Nah, untuk itu kalau tidak mengenal lebih dekat dengan saya, itu tidak akan mengerti siapa saya dan apa yang saya lakukan keseharian saya. Itu sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu untuk mengenal saya itu lebih mudah. Cukup WA, ya, cukup di jalan itu, cukup dimanapun. Insya Allah kita akan lebih baik. Karena saya punya cita-cita dan saya punya slogan, kunci paseduluran itu bukan karena harta, tapi karena hati. Insya Allah kunci persaudaraan dengan hati bukan karena harta. Itu lebih nikmat dan lebih mulia. Itu saya rasa. Oke, kiranya sudah cukup pengenalan saya atau saya mengenalkan diri saya. Ingat, nama saya adalah Wanto, yang sekarang dikenal Mbak Wanto. Saya tinggal di Berbah, yaitu di utara Sampakan atau Jalan Sampakan Berbah. Tinggal di Resto Omah Dar Mbah Wanto, Jalan Sampakan Berbah, Tegal Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Insyaallah sekian. Akhirul nisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.